Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas mengenai pencacah sinkron. Kenapa dinamakan pencacah sinkron? Karena pencacah sinkron adalah pencacah yang clock untuk flip-flopnya dihubungkan satu sama lain atau menjadi satu kesatuan. Nah, biasanya pencacah sinkron menggunakan flip-flop JK, bukan lagi D. Walaupun flip-flop D juga bisa digunakan, namun rangkaiannya menjadi lebih rumit karena flip-flop D tidak mempunyai cara untuk menentukan nilai akhir 1 atau 0. Sedangkan untuk flip-flop JK bisa. Kita bisa men-set apakah outputnya 1 atau 0 berdasarkan kombinasi J dan K-nya. Sebagai contoh untuk pencacah sinkron yang sederhana yaitu pencacah sinkron 2 bit menggunakan JK. Bentuknya seperti ini. Di sebelah kiri, ini yang A adalah pencacah sinkron dengan JK flip-flop, sedangkan yang kanan adalah D flip-flop. Perhatikan perbedaannya di sini. Di JK flip-flop kita tidak perlu menambahkan gerbang apapun, sedangkan kalau kita menggunakan D flip-flop perlu tambahan XOR. Ini untuk 2 bit saja. Nah, gambar untuk timing diagramnya bisa dilihat di sini. Clock yang paling atas, kemudian ada Q0, Q1. Ini pada clock 1. Perubahan dari rendah ke tinggi akan mengakibatkan perubahan di Q0-nya, yaitu berubah dari 0 ke 1. Nah, ini akan bertahan sampai nanti akan terjadi clock berikutnya. Kemudian kalau terjadi clock lagi di sini, clock yang kedua, maka yang Q0 itu akan berubah menjadi dari 1 ke 0. Nah, sedangkan di Q1 itu akan berubah dari 0 ke 1. Untuk clock yang ketiga, akan terjadi perubahan juga di Q0 dari 0 ke 1. Sedangkan di clock yang keempat, akan terjadi perubahan lagi dari 1 ke 0, dan bersamaan dengan itu, maka Q1-nya akan berubah dari 1 ke 0 juga. Nah, dengan demikian, menjadi 00 lagi kembali seperti awal. Sehingga kalau kita baca nilai Q1 Q0 ini menjadi 00, kemudian 01, kemudian 10, dan 11, kemudian kembali ke 00. Nah, ini rangkaian diagram lengkapnya di clock 1, 2, 3, 4, 00, 01, 10, 11, dan kembali ke 00. Nah, untuk 3 bit, ini juga menggunakan JK. Karena clock disambungkan jadi 1 di sini, antara di flip-flop 0, flip-flop 1, dan flip-flop 2, maka kemudian perlu diperhatikan di sini bahwa kapan nilai J dan K itu harus berubah dengan memperhatikan perubahan dari Q0, Q1, Q2. Kalau dilihat diagramnya akan seperti ini. 000, 001, 010, 011, dan seterusnya sampai 111. Nah, kalau dilihat tabelnya akan seperti ini. Dari 000, 01, 010, 011, 100, dan seterusnya sampai 111 untuk nilai Q2, Q1, dan Q0. Dan ini kembali ke 00 lagi. Nah,
kita akan melihat bagaimana mengisi nilai J dan K dari perubahan Q2, Q1, dan Q0. Kita lihat di sini bahwa Q2 ini kita lihat ada perubahan dari 00, kemudian 0 lagi dan 0 lagi, dan akan berubah menjadi 1, 1, 1 pada clock yang keempat. Sedangkan di Q1 00, 11, 10, 11. Sedangkan di Q0 itu 01, 01, 01, 01. Nah, kita lihat perubahannya dari 0 ke 1, 0 ke 1, kalau kita menggunakan JK, ini flip-flop JK, maka kita bisa melihat bahwa kalau diinginkan dari perubahan 0 ke 1, ini berarti toggle, maka kita isi J dan K-nya itu 11 bisa. Kemudian kalau yang di Q1 ini akan berubah dari 0 ke 0, berarti ini tetap, maka J dan K kita isi 00, itu tetap. Kemudian 0 ke 1 ini berarti akan toggle, maka kita isi di sini untuk Q1 dari 0 ke 1, maka JK-nya akan 11. Nah, demikian seterusnya. Ini kalau kita menggunakan JK yang sebetulnya adalah toggle di sini, toggle flip-flop, jadi T flip-flop, karena nilai J dan K selalu sama. Nah, kemudian di sini ada keterangan toggle ya. Dia akan toggle terus, maka di 1 semua terus. Ini 1 1 1 1 semua untuk J0 K0. Sedangkan di J1 K1 itu ada 00 11 00 11 00 11. Kemudian di J2 K2 itu berubah pada saat di sini. Dari clock ketiga ke keempat, maka ini nilainya adalah 11 di situ, yang lainnya 00, dan perubahan dari 7 111 kembali ke 000, dari 7 atau 1 ke 0 di sini, itu juga mengubah nilai flip-flopnya, sehingga di sini JK-nya perlu diisi 11. Nah, berdasarkan yang tadi, kita bisa lihat bahwa ini, maka kita bisa membuat rangkaiannya untuk J2 misalnya, itu adalah ini. Berarti ini adalah not Q2, Q1, Q0, ini adalah Q2, Q1, Q0. Maka kemudian kita bisa rangkai menjadi sederhana seperti itu. Nah, berikutnya kalau 4 bit, nah berarti ini kita sambung lagi 1 flip-flop JK. Nah, perhatikan di sini perubahannya adalah di sini ada tambahan 1 gerbang lagi, yaitu N di sini G2, yang isinya adalah not ini Q0, Q1, Q2. Q0, Q1, Q2. Q0, Q1-nya diambil dari sini ya. Ini, nah Q0-nya adalah di sini. Sehingga kita bisa lihat bahwa polanya adalah kalau ingin menambah bitnya, tinggal menambahkan flip-flop dengan menambahkan 1 gerbang lagi N. Nah, ini untuk pencacah desimal atau decade counter, BCD counter. Di sini ada 4 bit juga, namun dia hanya sampai ke 1010 mestinya, atau pada saat itu kemudian kembali ke 00, atau nilai maksimum sebenarnya adalah 1001. Nah, ini juga menggunakan JK.
dia akan berubah menjadi kembali ke 0 pada saat di sini. Kita lihat di sini. Ini adalah Q3 N Q0 di sini. Kemudian yang di bawah adalah Q2 N ini sendiri adalah Q1 N Q0. Berarti ini adalah Q2 di sini Q1 Q0. Nah, kemudian di sini ada Q0 dan Q3. Nah, itu diorkan sehingga dia akan toggle nilai JK. Nah, JK di sini dijadikan 1 sehingga dia akan berubah menjadi 1 atau menjadikan toggle kalau di sini 1. Nah, kapan dia 1? 1 kalau Q3 dan Q0-nya 1. Nah, kapan itu Q3 dan Q0-nya 1 adalah pada saat nilainya 1001. Kapan lagi dia 1 adalah pada saat Q2 di sini Q1 dan Q0-nya 1. Nah, berarti adalah pada saat 0111. Itu adalah 7. Nah, dia dari nilai 011 akan berubah menjadi 1000. Nah, maka dia toggle di Q3-nya menjadi 1000. Tapi kemudian di 1001 toggle lagi kembali ke 0 sehingga dia akan menjadi pencacah desimal. Tabelnya diagramnya akan seperti ini. Di perubahan di Q3 di situ terjadi pada saat 0111 menjadi 100 dan pada saat 101 yang kemudian menjadi 0000. Nah, kalau dilihat di tabel kebenarannya akan seperti ini 000, 001 dan seterusnya. Pada saat terakhir di sini 1001 kembali ke 000. Ini adalah 10 pencacah 10. Kemudian nah sudah ada pencacah 10 yang sinkron itu ada di 74163. Ini bisa diisi input D0, D1, D2, D3, kemudian ada data outputnya Q0, Q1, Q2, Q3, dan ini adalah untuk mengatur bagaimana perubahan yang terjadi di pencacah ini. Ini contoh timing diagram untuk 74163, bentuknya seperti ini. Kita lihat bahwa clear dan reset di sini. Kalau ada clear, dia akan meng-clear nilai Q0, Q1, Q2, Q3, atau kalau dibaca dari MSB-nya menjadi Q3, Q2, Q1, Q0, itu menjadi 00. Nah, kalau preset itu berarti dia akan preset, akan menjadikan reset di sini. Nah, ini menjadi nilainya di sini misalnya ini untuk load, dia akan mengambil nilai dari data ini dimasukkan ke dari data di 0, D1, D2, D3 itu dimasukkan di Q0, Q1, Q2, Q3 ini. Nah, di sini adalah 0011. Ini akan masuk ke sini 0011. Kemudian nah ini kalau loadnya naik berarti dia tidak load lagi, clearnya naik berarti dia tidak clear lagi, maka dia akan mencacah seperti biasa. Ini menjadi pencacah di sini. Kemudian ya normal, kalau dia sudah 15 akan kembali ke 0. Nah, kemudian ada pencacah naik turun. Pencacah naik turun adalah pencacah yang bisa mencacah naik dan bisa mencacah turun. Mencacah naik berarti dari 000 ke 001, 010 dan seterusnya. Sedangkan kalau turun berarti dari 111 1
110, 101, 100 dan seterusnya. Di pergerakannya adalah ini. Nilainya turun, tapi gambarnya di sini adalah naik gitu ya. Tapi nilainya turun dari 111 ke 000 terakhir. Sedangkan kalau naik berarti 000 ke 111. Nah, ini up down-nya diatur dari sini. Ini ada up down. Kalau up 1 berarti up, kalau 0 berarti down. Kalau up berarti dia akan memakai yang di sini, up. Kemudian down akan memakai yang di sini. Nah, perhatikan di sini bahwa kalau dia up, ini JK-nya diambil dari OR di sini. OR-nya adalah nyambung di atas ini bawah. Yang di atas itu adalah up dan key 0. Berarti kalau up-nya 1, key 0-nya 1, maka dia akan 1 di sini sehingga dia akan toggle di flip-flop 1. Sedangkan di down itu pada saat key 0-nya, nah di sini pada saat not key 0-nya 1, maka dia akan, dan di sini down-nya 0 berarti di sini, atau up down-nya 0 berarti di sini akan 1, maka dia akan 1 mengikuti di sini. Nah, sehingga dia akan menghasilkan nilai flip-flop untuk JK-nya diisi dari situ. Demikian seterusnya yang di belakangnya, sehingga up down itu akan menggunakan jalur atas itu untuk up dan jalur bawah untuk down. Nah, bagaimana bisa seperti itu? Nah, ini tinggal dilihat saja bahwa nilai itu akan berubah pada saat up di sini dan key 1. Nah, tapi untuk yang down berarti di sini akan berubah kalau not key 1-nya itu 1, sehingga dia akan n di sini akan 1 kalau down-nya 1. Artinya up-nya 0. Up down berarti di sini akan 0, di sini akan 1. Kemudian ini adalah contoh diagram waktunya. Dilihat di sini bahwa clock di sini seperti biasa key 0, key 1, key 2, key 3. Kalau up, ini up down-nya up berarti dia akan naik 000, 001, 0010, 0011. Nah, kemudian di sini diturunkan down, maka dia akan dari atas ke bawah atau turun. Perhatikan di sini ini 0100, kemudian turun menjadi 011, 010, 001, 000. Kemudian naik lagi. Nah, ini turun sampai 111 ya. Kemudian naik lagi, dia akan kembali ke 000, 001, 010 dan seterusnya sampai 000. Nah, tabelnya menjadi seperti ini. Untuk up down, kalau up maka dia akan berubah dari 000, 001, 010, 011, 0100. Nah, kalau ini down berarti dia akan turun lagi, up lagi dan seterusnya. Nah, up down itu sudah terjadi pasaran. IC-nya adalah 74190. Ini adalah pencacah membagi 10. Ini bisa dilihat di sini untuk dekade counter up down. Masing-masing sudah ada. Seperti tadi ini ada untuk data untuk load, kemudian ini outputnya. Terus ini ada pengendali untuk load dan clock. Kemudian ada maxmin. Nah, sehingga ini contohnya kalau load berarti D di sini akan diisikan ke key 0, key 1, key 2, key 3 dari D0, D1, D2, D3. Kemudian kalau ini down up, kalau 1 berarti down, kalau 0 berarti up. Nah, di sini pakai itu ya. Ini tandanya di sini. Sehingga pada saat ini down
ini bernilai 0, maka dia akan up. Nah, di sini akan up, ini count up, naik, kemudian ini berhenti ya, di sini dia tidak berubah nilainya pada saat nilai ini. Kemudian ini adalah counter enable-nya. Kalau dia 0 itu enable, kalau 1 berarti disable. Sehingga di sini akan 0-nya, kalau di sini 1 berarti akan berhenti pencacahannya. Nah, kemudian ini diubah menjadi down. Nah, maka dia akan menjadi pencacah turun. Nah, ini state diagram untuk gray code 3 bit. 00, 01, 010, 010, 110, urutannya akan seperti ini kalau gray code. Nah, kemudian bagaimana bentuk tabelnya? Kita bisa lihat di sini present state dan next state-nya. 000, 001, 001, 011. Ini sesuai dengan tabelnya tadi. Di 00 kemudian 01, setelah 01 itu 011. Ini setelah 01, ini present state-nya adalah 01, maka next-nya adalah 011 dan seterusnya sesuai dengan diagramnya itu. Nah, kemudian bagaimana menentukan nilai JK-nya? Kita lihat tabel dari JK. Kalau diinginkan dari 0 ke 0, artinya nilai Q-nya tidak berubah, maka diisi J-nya 0, K-nya X. X itu adalah don't care. Kalau ada perubahan dari 0 ke 1, maka J-nya diisi 1, K-nya X. Kemudian kalau 1 ke 0 itu J-nya yang don't care dan K-nya 1. Kalau 1, 1 berarti nilai J-nya X dan nilai K-nya 0. Nah, dengan demikian kita bisa lihat dari tabelnya tadi dan present state, kemudian next state, kemudian nilai JK-nya berapa. Nah, di sini misalnya dari 0 ke 1. Nah, ini dari 0 ke 1. Maka kita lihat di tabelnya di sini 0 ke 1 berarti nilai J-nya 1, nilai X-nya don't care. Kemudian kalau 00 itu berarti ini 0x don't care, maka kita bisa pasangkan di sini misalnya ini untuk J0 ya. J0 itu berarti yang paling belakang di sini ya. Dan J0 dan K0. Ini 011 00110 kemudian berubah menjadi 1100 1100. Nah, kemudian diisi JK-nya dari 0 ke 1. Ini berarti di 00-nya. 0 ke 1 adalah 1X. Berarti di sini 1, di sini X. Di J1, di KX. Kemudian di sini 11 adalah X0. 11 itu di 001, 001 itu di sini ya. 11 ya di sini. Di sini maka dia akan J-nya X, kemudian nih J-nya X, K-nya 0. Nah, ini contoh yang di sini adalah berasal dari sini. Ini baris yang di sini ya, 101 ini ya. 101 ini yang ini. Ini perubahan dari 1 ke 0. Perubahan dari 1 ke 0 adalah ini. Berarti J-nya X, K-nya 1 di sini. Nah, kemudian bisa dilengkapi semua untuk petakan untuk J0 dan K0 sehingga didapat seperti ini. Untuk J0 dan K0, kemudian selengkapnya untuk J1 K1, J2 K2. Nah, J0 K0 nilainya bisa didapat di sini.
Ini adalah not Q2, not Q1, kemudian di sini not ini adalah Q2, Q1 dari sini. Yang ini untuk K0-nya, ini untuk K1 dan ini untuk J1. J2 nilai satunya ada di sini, maka kita gabungkan dengan yang di sini didapat Q1 not Q0 dan K2 ada nilai 1 di sini, berarti digabung dengan yang di atas, hasilnya adalah not Q1 not Q0. Nah, kemudian kita gambarkan rangkaiannya seperti ini. Nah, ini pencontoh yang lain 001, 010, 0101 dan 111. Nah, jadi kalau di desimalkan menjadi 1257. Pencacah cembarang gitu ya. Setelah 12, setelah 25, setelah 57, kemudian kembali ke 1, tidak ada nol-nolnya. Nah, maka kita bisa buat state-nya di sini 001 kemudian menjadi 010. Next-nya 010 kemudian menjadi 101, ini 5. 5 menjadi 7, 7 kembali ke 1. Nah, ini menggunakan D misalnya. Kalau D berarti dari 0 ke 0 itu 0, dari 0 ke 1, 1, kemudian 1 ke 0, 0, dan 1 ke 1 itu akan 1. Maka bisa dibuat peta karunia seperti ini. Caranya seperti yang tadi, tinggal diisikan, maka didapat peta karno D2, D1, D0 seperti ini. Dan gambarnya adalah seperti ini. Ini 3 flip-flop D dengan OR di sini, dan ini ada AND dan OR di depan. Perhatikan di sini untuk masuk ke D2 itu berasal dari not Q0 di sini, dan di sini adalah Q2 Q1. Nah, not Q0 Q2 Q1 itu dari sini ya. Not Q0 Q2 not Q1, Q2 not Q1. Ini maka dia akan didapat itu. Nah, ini mestinya putus. Ini Q1 sendirian di sini ya. Dia tidak nyambung ke sini. Nah, ini contoh lain untuk up down gray code counter, sama saja caranya, cuma di sini ada naik dan turun sehingga bisa dilihat next state-nya ada 2, yaitu naik dan turun. Misalnya untuk Y0 itu down, untuk Y1 adalah up. Maka kita bisa membuat rangkaiannya kalau menggunakan JK. Ini tabel JK, transisinya JK untuk perubahan nilai key-nya adalah seperti ini. Seperti yang tadi, hasil ini hasil dari peta karnonya, kemudian didapat persamaannya, dan didapat ini gambar untuk JK flip-flop. Nah, yang ini adalah asinkronus. Ini kalau ini asinkronus ya, asinkronus modulo 2, ini 2 bit dan 3 bit, modulo 4 dan modulo 8 kalau digandeng. Tapi di sini ada high-nya, maka di sini high-nya itu menjadi toggle seperti flip-flop T flip-flop ya. Ini digandeng saja modulo 4 dan 8, timing diagramnya seperti ini ya. Karena ada 5 bit sekarang, bentuknya seperti ini ya. Maka kita bisa lihat bagaimana bentuk dari cascade untuk 2 blok antara modulo 4 dan modulo 8.